Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan Matriks dan Ruang Vektor bersama saya, Afif Humam, dosen Matematika FMIPA ITB. Topik yang dibahas kali ini adalah subbab 7.3, yaitu aproksimasi kuadrat terkecil. Kita akan membahas bagaimana cara menentukan solusi kuadrat terkecil. Kita ulang kembali definisi dari solusi kuadrat terkecil. Jadi kita ingin mencari X garis yang memenuhi pertidaksamaan berikut, yaitu panjang B dikurang AX garis lebih kecil sama dengan panjang B dikurang AX untuk setiap X anggota Rm. Ingat bahwa himpunan semua Y anggota Rn yang berbentuk Y sama dengan AX untuk suatu X anggota Rm, yaitu ruang kolom dari A adalah subruang dari Rn. Misalkan W adalah ruang kolom dari A. Jadi W adalah subruang dari Rn yang setiap anggotanya dapat dituliskan dalam bentuk A dikali X untuk suatu X anggota Rm. Selanjutnya, kita misalkan X garis adalah solusi kuadrat terkecil dari persamaan AX sama dengan B, dan kita tulis Y garis sebagai kita tulis Y garis sebagai A dikali X garis. Maka Y garis juga anggota W. Perhatikan bahwa Y garis akan memenuhi pertidaksamaan panjang B dikurang Y garis lebih kecil sama dengan panjang B dikurang Y untuk setiap Y anggota W. Jadi ingat solusi kuadrat terkecil tadi bentuknya adalah B dikurang AX garis panjangnya lebih kecil dari B dikurang AX. Tapi AX tadi kan anggota dari W, jadi kita akan memperoleh pertidaksamaan ini. Karena ini berlaku untuk setiap Y anggota W, maka kalau kita pilih Y-nya tidak sama dengan Y garis, kita akan mendapat pertidaksamaan ini tegas tanpa sama dengan. Jadi Y garis akan memenuhi B dikurang Y garis panjangnya lebih kecil dari panjang B dikurang Y untuk setiap Y yang berbeda dengan Y garis, dengan Y anggota W. Dan pernyataan terakhir ini tidak lain adalah Y garis merupakan aproksimasi terbaik dari B di W, yang solusinya adalah Y garis sama dengan proyeksi vektor B terhadap subruang W. Dari hasil tadi kita punya AX garis sama dengan Y garis, dan Y garis sama dengan proyeksi ortogonal B terhadap W, dengan W adalah ruang kolom dari A. Dari situ kita peroleh B dikurang AX garis sama dengan B dikurang proyeksi ortogonal B terhadap W. Ingat bahwa kalau kita punya vektor dikurangi proyeksi ortogonalnya, dia akan menjadi per B terhadap subruang W. Karena W adalah ruang kolom A, maka kolom-kolom A adalah anggota dari W. Artinya, vektor ini ortogonal terhadap kolom-kolom dari matriks A. Dengan demikian, vektor per B terhadap W ini, jika dikalikan matriks A transpos dari kiri, akan menghasilkan vektor 0, karena baris-baris dari matriks A transpos adalah kolom-kolom dari matriks A. Dengan demikian, di ruas kiri ini
kita punya persamaan A transpos dikali B dikurang AX garis sama dengan 0. Jika ini kita jabarkan menjadi A transpos B dikurang A transpos AX garis sama dengan 0, yang berarti A transpos A dikali X garis sama dengan A transpos B. Persamaan terakhir ini disebut sebagai persamaan normal dari AX sama dengan B. Sebelumnya kita telah melihat bahwa solusi kuadrat terkecil akan memenuhi persamaan normal. Ternyata sebaliknya juga berlaku. Hal ini dinyatakan dalam teorema solusi kuadrat terkecil. Teorema ini digunakan untuk menentukan solusi kuadrat terkecil. Misalkan A adalah matriks berukuran M kali N dan B adalah vektor di Rn, maka AX sama dengan B memiliki setidaknya satu solusi kuadrat terkecil X garis anggota Rm. Lebih jauh lagi, X garis adalah solusi kuadrat terkecil jika dan hanya jika X garis adalah solusi dari persamaan normal A transpos AX garis sama dengan A transpos B. Yang kedua, kolom-kolom matriks A saling bebas linier jika dan hanya jika A transpos A invertible. Dalam kasus ini, X garisnya tunggal dan diberikan oleh X garis sama dengan inverse dari A transpos A dikali A transpos dikali B. Contoh, tentukan fungsi kuadrat yang paling cocok dengan data 0,1, 1,2, 2,0, 3,0. Misalkan fungsi kuadrat terbaiknya adalah fx sama dengan a ditambah bx ditambah cx kuadrat, maka kita ingin mencari solusi terbaik dari persamaan yang memenuhi setiap titiknya berada di grafik fungsi ini. Yaitu misalkan di titik pertama 0,1, berarti saat x-nya 0, fx-nya sama dengan 1, kita peroleh persamaan 1 sama dengan A ditambah B kali 0 ditambah C kali 0 kuadrat. Untuk titik yang kedua, 1,2, berarti saat x-nya 1, fx-nya 2, jadi 2 sama dengan A dikali B dikali 1 ditambah C dikali 1 kuadrat, dan seterusnya. Maka ABC adalah solusi kuadrat terkecil dari sistem persamaan ini, yang kita dapat tuliskan sebagai persamaan matriks berikut. Dari sini, kita ingin mencari solusi kuadrat terkecil dari persamaan ini. Solusi kuadrat terkecil dari persamaan ini adalah solusi dari persamaan normal. Jadi jika ini adalah kita sebut sebagai A dikali X sama dengan B, maka kita ingin mencari solusi dari persamaan normal A transpos AX sama dengan A transpos B, yaitu di bagian tengah ini. Ini adalah A transpos AX, ini adalah A transpos B. A transpos AX menjadi persamaan ini, A transpos B menjadi vektor ini. Dengan demikian, solusi kuadrat terkecilnya adalah solusi dari persamaan yang biru ini. Ruas paling kiri dan ruas paling kanan yang dipenuhi oleh A sama dengan 5/4, B sama dengan 1/4, C sama dengan -1/4. Jadi fungsi kuadrat terbaiknya adalah 5/4 ditambah 1/4 X dikurang 1/4 X kuadrat. Untuk mempertajam pemahaman Anda tentang solusi kuadrat terkecil, silakan mencoba untuk mengerjakan latihan soal berikut.
Baik, itulah tadi penjelasan tentang pengertian dan cara menentukan solusi kuadrat terkecil dari suatu sistem persamaan linear. Apabila ada hal yang kurang jelas atau ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.